saya di stop, di rem gitu ya. Oke, nah sekarang buka modulnya halaman 53, kita akan ada sedikit diskusi mungkin ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Apakah selama ini Bu Dana Sister menghitung HPP dari barang atau jasa yang dijual? Terus gimana cara ngitung HPP-nya? Lalu kendala apa yang dialami saat menghitung HPP? Nah, monggo, silakan. Siapa yang ada yang mau berpendapat dulu nggak nih terkait HPP ini? Monggo, silakan. Bu Jumaika, mau Ya, sharing? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya, Bu? Menghitung operasional bagi karyawan itu ya, karena jamnya tidak tentu, juga waktu gitu saya tanyakan itu enaknya itu waktu atau per kilo barang gitu. Itu yang memang sulit, saya masih gendulian istilahnya untuk menghitungnya yang tepat itu loh Pak. Terima kasih. Oke, Bu Jumaika udah pernah nyoba dua-duanya nggak? Menghitung berdasarkan waktu sama jumlah barang yang dihasilkan? Udah pernah nyoba ngitung salah satu atau keduanya belum? Sudah. Nah, Itu yang waktu itu saya sulit, datangnya jam berapa ya, pulangnya jam berapa, itu kurang valid aku kalau ngitung. Lalu kalau per kilo itu kayaknya itu masih kurang tepat. Itu menurut Bapak mohon saran gimana gitu. Terima kasih. ya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan yang mana yang paling pasti benar, karena itu tergantung dari situasi bisnisnya masing-masing. Dua-duanya bisa benar, Bu. Dua-duanya bisa benar. Kalau Bu Jumaika ini kan, bentar, saya cek dulu. Bu Jumaika ini kan apa namanya? Industri pengolahan makanan dan minuman ya. Makanan. Nah, ya, Fani Jaya. Ya. Oke. Dua-duanya bisa benar sebenarnya. Jadi selama ini yang lebih enak Ibu menggajinya berdasarkan kehadiran. Sebenarnya kalau tadi dibilang menghitung kehadiran agak susah karena nggak tahu jam datang. Masa nggak bisa? Misalnya datang ke tempat produksi, langsung presensi gitu, terus nanti pas pulang isi presensi lagi. Seperti itu bisa nggak? Nanti saya usahakan. Selama ini itu apa ya? Memang ibu-ibu yang banyak hanya ini ada sambilannya gitu loh Pak. Kerjanya di saya itu enggak penuh. Ya udah. Saya tertibkan dah. Oke. Jadi kalau misalnya tadi ada sambilannya, jadi datang ke tempat produksinya Bu Jumaika tapi ngerjain kerjaan yang lain gitu maksudnya? Ya, maksudnya kan kebanyakan di sini bertani ke sawah itu. Kalau ngunduh seledri apa ya, metik seledri itu kan nggak bisa disemayani. Harus setelah selesai itu datang ke rumah gitu loh Pak. Tapi kan waktunya nggak tentu, jadi datang terus untuk saat ini saya produksi keripik ubi yang menjelang Lebaran ini memang banyak permintaan, itu yang saya percepat gitu loh, saya proses gitu. Oke. Kalau menangkap dari ceritanya Bu Jumaikah yang mungkin cukup singkat ini, kalau menurut saya lebih baik dari produksi yang dihasilkan. Kenapa? Jadi karena tadi ngelihat banyaknya jam kerja tidak berbanding lurus dengan banyaknya produksi. Karena bisa jadi ada sambilannya segala macam. Mungkin lagi di tengah-tengah produksi, Bu saya izin ya ke tetangga sebelah ngerjain yang lain. Nah, jadi bisa jadi malah waktunya panjang tapi produksinya sedikit. Jadi kalau saya boleh saran, kayaknya ini saya masih dalam apa namanya ini lebih baik dalam jumlah yang diproduksi aja. Jumlah ya. Nah, gitu. Iya, soalnya tadi sambil nyate dulu Mas. Sambil masak-masak. Apa nyate Mbak Anggi? Oke. Cukup Mbak Bu Jumaika. Atau Cukup, ada yang ada pendapat yang lain mungkin monggo. Mungkin yang punya kasus yang sama dengan Bu Jumaika monggo boleh sharing. Ini Bu Samiati udah open mic, udah unmute. Mungkin bisa sharing juga atau
Atau ada yang mau tanyakan juga terkait ini? Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sedikit aja menyampaikan kalau selama ini tuh saya sudah berusaha, benar, salah, sementing saya tuh sudah mengkalkulasi dari setiap produk saya, dari yang terkecil 1 kilo, namanya produksi 1 kilo kan membuat jahe instan ya. 1 kilo itu bahannya saya hitung sampai bahan, sampai kemasan, sampai itu saya hitung. Berarti 1 kilo itu kan gulanya 2 kilo mamanya ya. Terus semuanya bahan dasarnya sudah saya hitung. Terus sampai hasilnya berapa bungkus sudah saya hitung. Insya Allah itu HPP-nya ke 7.500, harga jualnya 18.000. Jadi 10 bungkus kan itu. Kalau 1 kilo, 2 kilo berarti 20 bungkus. Itu ada sisa HPP-nya ke 35. Nah, jadi HPP per bungkus itu ada 15.000. Aku kurang tahu juga sih betul apa salahnya gitu. Jadi harga jualnya per pak itu 18.000 gitu aja. Oh gitu. Kalau Bu Samyati ada hitung-hitungannya, boleh nanti share ke saya Japri langsung nggak Bang? Biar apa ini mungkin agak sensitif juga mungkin ya. Tapi nanti kalau misalnya nanti ada contohnya sih, ada contohnya dari Bu Sita sama Bu Lia nanti. Misalnya nanti bisa dicek di modul juga Budaya Sitir bisa semuanya bisa ngecek sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau konsul terkait yang ada di usahanya bisa Japri saya langsung aja hitung-hitungannya biar saya koreksi. Nanti aja Japri aja kalau lebih lanjutnya kan ada kurang kepahaman. Terus untuk kalkulasi untuk itu dari hasilnya itu kalau menggaji karyawan kan belum. Cuma setiap proses itu kan, jadi setiap proses gitu aja loh, nggak setiap hari kan kita proses. Jadinya setiap proses itu aja yang diijir-ijir seperti itu setiap proses aja. Jadi kan nggak setiap hari. Oh iya, boleh. Jadi sebenarnya nggak ada patokan yang benar dan salah ya sebenarnya. Nanti akan ada kasus-kasus khusus ini meskipun usahanya sama bisa beda hitungannya. Gitu. Cuma selama ini pernah menghitung sih, cuma dari kan saya ikut organisasi Minkes itulah, pernah sekelompok niku dari harganya menyesuaikan aja ke daerahnya masing-masing gitu. Cuma caranya seperti ada harga yang hampir sama, bahannya tergantung bahannya, harga bahan gitu. Jadi ya hampir sama. Kadang yang sudah lama, ya seperti Mas bilang tadi, ada yang sudah produksi lama dan produksi baru kan nggak sama. Setiap penjualan, setiap orang juga nggak sama karena perutnya juga mungkin daerahnya nggak sama juga. Harga harga bahannya kan nggak sama, mungkin hasilnya juga nggak sama juga. Iya. Nah tapi secara kasar nih Bu Samyati, tiap bulan ada sisa nggak? Insya Allah ada. Ada. Nah berarti secara kasar berarti untung. Nah tapi cuma kita nggak bisa prediksi berapa keuntungannya nanti dipakai di laporan-laba rugi. Iya, ada 100%-an Mas. Mantap. 100%-an. Itu dengan ini ya, kan maksudnya harga bahan itu kadang naik dan turun ya. Kalau kondisi naik banget, kira-kira masih tinggi juga. Kalau misalnya kondisi masih ya. Saya larinya ke kemasan, Mas. Oke. Kalau yang lain kadang nggak melihat harga pasaran, mungkin orang bilang saya itu jualannya terkenalnya mahal gitu. Saya tapi larinya ke kemasan. Saya tetap bertahan dengan harga saya, nggak ikut-ikutan orang lain karena saya punya aturan perhitungan sendiri. Berarti ini udah mulai menerapkan strategi branding mungkin. Nah, nanti juga akan ada ini nih. Gitu, saya nggak mau rugi juga nggak mau terlalu dibilang mahal gitu. Cuma saya memang saya perbaiki ke kemasan. Jadi orang itu tahu kemasannya nanti gini kok murah gini itu aja, masih ada yang bilang murah, katanya ada yang bilang larang kan, mungkin bukan target pasar kita gitu aja. Betul Bu. Ya, demikian untuk kebenarannya cara menghitung HPP-nya saya tak jawab di jenengan saja, enggak masih rada ribet. Iya. Oke, sampun. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Bu Samyati, Bu Jumaika udah
sharing, nanti mungkin yang lain bisa sambil dilanjutkan juga. Nah, kita lanjutkan dulu untuk apa namanya sharingnya, penjelasan materinya ya. Iya. Oke. Nah, jadi secara teori, ini kan kita ada ngomongin teori, tapi nanti akan perlu dibahas secara praktek di usaha masing-masing. Cuma secara teorinya seperti inilah. Yang namanya harga pokok produksi itu kurang lebih kalau produksi itu biayanya banyak, tapi dikategorikan menjadi 4 ini, 4 yang paling besar ini. Ya, yang pertama biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya pendukung. Jadi istilahnya tidak biaya bahan baku tidak langsung lah istilahnya. Yang ketiga tadi biaya tenaga kerja, karena proses produksi itu tidak akan mungkin bisa tiba-tiba akan menjadi barang jadi. Pasti harus ada orang yang mengerjakan atau mesin yang mengerjakan. Ya, perlu biaya tenaga kerja. Sama ada biaya operasional. Nah, mungkin nanti akan ketemu kondisi Mas, saya bingung Mas, ini biaya ini masuknya ke mana Mas ya? Ke pendukung atau ke operasional atau kemana? Nah ini sebenarnya mau masuk mana kategorinya ini nggak usah terlalu dipusingin. Ya nggak usah. Ini cuma sekedar apa ya? Mengelompokkan aja kok. Kalaupun misalnya salah dalam meletakkan posisinya itu nggak jadi masalah. Intinya adalah semua biaya yang muncul dalam proses produksi itu sebaiknya dihitung sedetail-detailnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya didetailkan menurut pos-posnya ini tadi. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita jelaskan secara kasar aja. Yang pertama biaya bahan baku langsung. Ya. Pengertiannya adalah bahan baku utama yang digunakan. Tidak bisa diganti oleh bahan baku lain. Contoh tadi keripik pisang, ya otomatis bahan bakunya pisang dong. Nggak mungkin diganti dengan kentang. Kalau kentang jadi nanti biaya ini jadi untuk produksi keripik kentang. Nah, intinya segala sesuatu kayak tadi Bu Samiati tentang minuman rempah-rempah misalnya ya rempah-rempahnya itulah yang menjadi bahan baku utama gitu ya. Kalau ketela ya jadi bahan baku utamanya ketela gitulah intinya seperti itu. Nah, tapi ada selain yang utama tadi, ada yang kedua, biaya pendukung. Biaya yang mendukung proses produksi. Nah, contohnya biaya kemasan. Nah, tadi Bu Samiati udah cerita mengenai dalam menjual produknya, itu harus dikemas. Nah, yang terjadi dalam proses mengemas tadi akan ada biaya kemasan. Nah, biaya kemasan ini masuk ke dalam biaya pendukung. Kan nggak mungkin dijualnya cuma pakai kresekan gitu doang, nggak mungkin ya. Nggak mungkin dalam plastik bening itu nggak mungkin. Tapi kan harus di packing secara bagus, ada mereknya, atau mungkin ada label halalnya, PIRT-nya mungkin, dan lain sebagainya. Nah, itu ada biaya kemasan. Gitu ya. Yang ketiga biaya tenaga kerja langsung atau ini kaitannya dengan tadi upah atau biaya tenaga kerja atau gaji. Untuk siapa? Untuk orang yang mengerjakan produksinya. Jadi kalau kita sebagai pemilik, Bunda dan Sisters ini semua sebagai pemilik juga mengerjakan proses produksi, maka perlu dihitung gaji untuk memproduksinya. Ya, meskipun ngerjain sendiri atau mungkin misalnya bayar karyawan. Ini sama aja sebenarnya konsepnya. Cuma kalau bayar karyawan, gaji ini untuk karyawan, ya. Tapi kalau kita ngerjain sendiri, gaji ini untuk diri kita pribadi. Tapi tetap harus dihitung. Karena kebanyakan orang yang UMKM ini, kalau misalnya ngerjain sendiri produksinya, itu seolah-olah gaji untuk diri sendiri nggak dihitung. Nah, ini yang mungkin kurang tepat gitu sih. Gitu ya. Jadi, yang selanjutnya adalah biaya operasional atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas usaha. Nah, ini biasanya tambahan-tambahan lain lah. Tidak terkait produknya, tidak terkait gaji, tapi ada biayanya. Contohnya misalnya biaya transport untuk beli bahan baku. Nah, ini harus saya detailkan sih. Biaya transport untuk beli bahan baku, ini termasuk biaya produksi. Tapi kalau biaya transport untuk menjual, nah ini nggak termasuk HPP, yang produksi. Karena itu nanti masuknya ke harga pokok penjualan, bukan harga pokok produksi. Juga harus detail nanti. Kalau di sini mungkin agak secara general aja, tapi nanti harus didetailkan biaya transport ini adalah transport yang memang kaitannya dengan produksi. Lalu ada listrik. Nah, ini juga agak tricky nih buat
UMKM karena biasanya listrik, air, gas itu nyampur semua untuk usaha dan pribadi atau rumah tangga. Gitu. Nah, tapi nanti bisa dihitung secara kasar lah. Mungkin nggak akan detail ya. Penggunaan listrik buat usahanya berapa, penggunaan listrik buat rumah tangganya berapa. Ya nanti bisa dikira-kira aja misalnya proses produksinya berapa jam sehari. Ya, tinggal dihitung aja kurang lebih biaya per jamnya berapa. Begitu juga dengan air sama gas. Nah, gas juga kadang-kadang satu gas itu yang 3 kilo kadang dipakai buat proses produksi goreng keripik pisang, kadang dipakai buat goreng tempe buat anak atau suami. Nah, itu juga nanti agak nyampur. Tapi ya kalau emang kondisinya seperti itu mau gimana lagi? Ya kalau kita bicara ideal emang dipisah. Gasnya dibedain, dipisah. Tapi ada kondisi-kondisi yang kita membuat kita terpaksa harus nyampur. Ya mau gimana lagi? Tapi nanti bisa dihitung kok. Gitu ya, meskipun secara kasar. Oke. Nah, ini contohnya. Ini di modul juga ada sebenarnya. Ini ya. Kita bicara mengenai contohnya adalah proses produksi keripik pisang ya. Ini contohnya adalah 60 bungkus per minggu. Mohon contoh di sini jangan ditiru plek-plek gitu kan. Karena ya tiap orang kondisinya berbeda, meskipun di sini mungkin ada yang jualan keripik pisang juga, bisa jadi salah, bisa jadi ini beda. Tapi intinya adalah kita mengasih gambaran aja gimana cara menghitungnya ya. Yang pertama di kolom yang biaya produksi kita bagi menjadi 4 tadi ya, kategori biaya tadi ya. Biaya bahan baku langsung. Nah, secara pendetailannya misalnya pisang, di sini pakainya pisang kepok. Ada jumlahnya, ada harganya. Lalu tepung beras ada jumlahnya, ada harganya, kapur sirih, minyak goreng, gula, garam, air. Nah, ini adalah segala bahan baku langsung yang digunakan untuk produksi keripik pisang. Ya. Ini bahan baku langsung. Ya. Ketemu di sini jumlahnya ya, lagian ini patokan aja ya, nggak terlalu benar ya. Lalu biaya pendukung. Nah, biaya pendukung tadi apa kaitannya dengan misalnya plastik bening untuk kemasan misalnya, lalu kantong plastik juga untuk kemasan, lalu LPG. Nah, ini tadi saya bilang LPG tadi bisa masuk ke dalam biaya pendukung, bisa masuk ke dalam biaya transport, nggak masalah. Tinggal mindah-mindahin aja kok, ya kan? Nanti kan toh nanti akan tetap dijumlah juga totalnya sekian. Nah, masalah pos-posnya tadi ada yang berpendapat oh ini bisa masuk ke dalam biaya operasional. Ada yang bilang oh karena ini masuk ke dalam produk, ya dia harusnya masuk ke pendukung, boleh silakan, gitu ya. Lalu biaya tenaga kerja langsung ini misalnya dikerjakan sendiri oleh pemilik usaha, tetap harus dihitung. Dihitungnya berapa? Ya, misalnya kita nyuruh orang lain bayar, kita nyuruh orang lain buat ngerjain, kita bayarnya berapa? Misalnya kalau misalnya bayar tetangga kita bayar 100.000. Berarti kalau misalnya kita ngerjain sendiri, ya berarti kurang lebih segitu juga. Kita akan bayar diri kita sendiri 150.000, kurang lebih seperti itu. Untuk biaya operasional, ini contohnya transport tadi ya, untuk belanja bahan baku misalnya, dipukul rata misalnya 50.000 lah, gitu. Untuk bensin misalnya, untuk parkir dan sebagainya. Nah, setelah ketemu semua harga satuan per produk, per unitnya, unit biaya, dijumlah nih, ketemulah dia 472.000 untuk produk sebanyak 60 bungkus. Ya. Ya, 472 ini untuk 60 bungkus. Maka berarti HPP-nya berapa? Ya, tinggal di total tadi ya, 472 dibagi dengan 60 bungkus. Ketemulah HPP per bungkusnya segini, 7.867. Gitu ya. Ini contoh. Lagi jangan kalau misalnya nanti ada yang beranggapan, "Oh, saya nggak segitu, Mas." Ya, nggak apa-apa, silakan aja. Ini kan contohnya aja. Gitu ya. Nah, kalau udah ketemu HPP-nya, selanjutnya apa? Ya, menentukan harga jual. Ya, karena kan HPP tadi itu harga paling minimal yang kita pakai untuk menjual. Nggak mungkin dong kita ngejual harga HPP. Kenapa? Ya berarti kita nggak dapat profit kalau misalnya kita ngejualnya sesuai harga HPP. Ya, karena kita harus menambahkan komponen profit. Ya kan? Karena profit ini digunakan untuk ya biaya lain-lain yang belum tercover ke dalam harga pokok produksi, misalnya biaya marketing gitu ya, biaya iklan,
gitu. Biaya pajak bahkan sekarang lagi hangat soal pajak juga perlu masuk ke dalam komponen profit tadi, ya. Gitu ya. Jadi tidak ada cara khusus untuk menentukan harga jual suatu produk, tapi yang jelas harga jualnya harus lebih besar dari harga pokok penjualan produk supaya nggak rugi. Nah, misalnya tadi HPP per bungkusnya 7.867, kita bisa aja nih melihat pasaran juga. Oh, kalau di pasaran tuh jualnya sekitar range antara misalnya 10.000 sampai 20.000. Kayaknya aku mau ambil tengah-tengahnya deh, 15.000 misalnya. Ya nggak apa-apa. Oh, kalau gitu ketahuan nih. Perkiraannya keuntungan kotor per bungkus berarti 15.000 dikurangin dengan 7.867. Ketemulah keuntungan kotor per bungkusnya 7.000 juga. Seperti itu. Gampang ya teorinya. Tapi nanti usaha prakteknya mungkin akan ketemu yang justru yang menurut saya yang paling susah sebenarnya ngitung di sini ya sih. Ngitung per unit biayanya ini tadi. Ya, misalnya apalagi kalau untuk barang-barang yang atau unit-unit yang masih nyampur dengan rumah tangga. Ini yang sebenarnya yang lebih sulitnya sebenarnya ngitungnya di sini. Kalau udah ke sini sih udah gampang gitu. Nah, itu tadi contoh penghitungan HPP untuk bisnis produk. Nah, kalau bisnis jasa seperti apa? Ini contohnya biaya untuk jasa laundry. Ya, sama aja sebenarnya, konsepnya sama aja. Misalnya di biaya produksinya ada bahan baku langsungnya apa? Ya tentu perlu sabun cair dong. Kalau nyuci kan perlu sabun cair. Ada pelembut, ada pelicin, ada pewangi. Pokoknya segala sesuatu yang dipakai untuk produksi menciptakan baju bersih. Nah, itu ada ini ya. Ada jumlah-jumlahnya sekian. Ya. Biaya pendukungnya apa? Kantong plastik. Oh, kalau misalnya baju udah di laundry, udah jadi, ini harus dibungkus kantong plastik. Nah, ini ada penghitungannya juga. Lalu untuk bon notanya. Bon nota ini juga sebenarnya boleh masuk ke dalam tadi sih untuk apa namanya? Untuk produk fisik juga bisa sebenarnya. Lalu biaya tenaga kerja langsung. Ini kebetulan dia menggaji pegawai. Menggaji pegawai tidak dikerjakan sendiri ya, karena untuk mencuci itu mungkin ada proses mencucinya dan mengeringkan dan mensetrika. Jadi dia harus membayar gaji pegawai kurang lebih segini ya. Ada biaya operasionalnya apa, listrik dan air ya, sumur, ada biayanya per bulan. Nah, ini mungkin juga akan nyampur dengan rumah tangga. Lalu bensin sepeda motor ini untuk apa ya? Mungkin untuk jemput cucian kotor atau mungkin ngantar cucian bersih, itu ada ya laundry yang punya layanan seperti itu ya, antar jemput ya, seperti itu. Nah, setelah ditotal semua unit biayanya yang ketemunya 1.992.000 ini untuk 20 kg per hari ya. Ini rata-rata aja sih, rata-rata per hari ternyata bisa menjual 20 kg. Nah, kalau dihitung rata-rata sebulan itu 25 hari, mungkin kita akan ada hari liburnya, ya berarti 1.900.000 ini untuk 500 kg laundry. Ini ya perkiraan juga mungkin nggak akan sama setiap bulan ya, tapi kita bisa bikin rata-ratanya lah, gitu ya. Jadi kurang lebih HPP untuk per kilogram cucian bersih itu sebesar 3.984 per kilo. Ya. Bentar. Oke. Nah, misalnya si laundry ini dia menjual jasanya itu 8.000 per kilo. Berarti dia punya keuntungan kotornya berapa? 8.000 dikurangi 3.984 dari HPP tadi, ketemulah keuntungan kotor per kilonya adalah sekian. Sama seperti keripik pisang tadi, ya ketemulah keuntungan kotornya. Itu ya. Jadi sebenarnya sama aja antara bisnis produk dan jasa juga bisa dihitung kok HPP-nya. Gitu ya. Nah, dengan menghitung HPP, maka kita dapat memantau realisasi biaya yang dibutuhkan saat produksi barang atau jasa. Ya. Data HPP ini bisa digunakan untuk menentukan harga jual yang tepat, bisa mengetahui apakah dengan perhitungan tersebut usaha kita untung atau rugi. Nah, sekarang kita coba latihan untuk membuat HPP dari usaha kita sendiri. Nah, coba silakan dibuka modulnya halaman akhir-akhir
Ini halaman 57 sampai 59. Di situ ada tabel yang kosong. Nah, silakan Bunda dan Sister semua coba diisi sesuai dengan usahanya masing-masing. Ya, boleh kerjakan sekarang, kasarnya dulu aja, ya. Nanti setelah sesi ini boleh juga ditulis ulang, misalnya dengan pasangannya, mungkin dengan karyawannya bisa ditulis ulang, gitu ya. Kalau misalnya ternyata penuh, ya bisa tambah sendiri pakai kertas sendiri kayak kemarin untuk laporan keuangan ya. Ya, intinya di sini udah ada template-nya, Bunda dan Sister tinggal mengisi aja, lalu nanti tinggal dihitung ya biaya-biayanya, total biayanya dari A, B, C, D tadi, diisi di sini. Nah, ketemulah berapa juga jumlah produksi barang dan jasanya, lalu untuk HPP-nya tinggal dibagi ya, HPP dibagi jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Ketemu di sini HPP per produk atau per jasa. Itu. Nah, setelah menghitung HPP usaha ini mestinya pertanyaan ini ditanyakan setelah mengisi sih. Jadi kira-kira Bunda dan Sister semua butuh waktu berapa lama nih untuk ngisi HPP-nya? Mau dicoba sekarang? Kita ambil waktu mungkin misalnya 5-10 menit mungkin, atau kita jadikan PR. Tunggu. Kalau mau diisi sekarang boleh, atau mungkin kayak tadi kayak Bu Samiati misalnya udah pernah ngitung tapi mau dikonsultasikan, silakan japri ke saya. Itu juga boleh. Ya. 10 menit. Boleh 10 menit ya. Oke. Baik. Kita ambil waktu 5-10 menit. Saya akan pasang timer di HP saya. Nanti setelah ini mungkin kita akan sharing beberapa yang sudah mengerjakan mungkin gitu ya. Nanti baru kita evaluasi dan kita lanjutkan. Gitu ya. Sambil saya istirahat sebentar minum. Gitu. Oke. Saya stop share dulu. Silakan dibuka modulnya halaman 57 sampai 59. Ya.
Selesai, Pak. Sudah selesai, Bu? Wah, pas banget nih. Oke. Padahal saya baru pasang 5 menit loh. Ini alarmnya. Oke, nggak apa-apa. Monggo, ada yang mau ini curhat mungkin gimana penghitungannya? Ketemu nggak apa HPP per produknya? Ketemu, Pak. Untuk Ketemu. saya 60 kilo ubi, Hah? itu per produknya Rp13.230. Dijualnya? Dijualnya ya ini harus saya naikkan. Kemarin itu hanya 12,5, berarti sudah tahu ini harga HPP per produk. Berarti kemarin rugi dong? Nggak rugi karena bahannya tidak semahal sekarang. Oh gitu. Jadi memang ada beberapa kondisi di mana kita harus menghitung ulang HPP-nya gitu ya Bu ya? Ya, betul. Ya, Kemarin ya, ya. Tapi alhamdulillah untuk produk saya tidak sama kualitasnya, rasa ataupun bentuk itu tidak seperti punya teman-teman gitu loh. Bisa dijelasin bedanya gimana Bu? Bedanya itu kalau orang makan keripik ubi saya itu kalau enggak tahu kalau itu ubi karena kebalut sama glasurnya itu loh Pak. Jadi saya buat mengkilap dan manis. Oh, iya, 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 iya. Kelebihannya gitu loh. Jadi memang pantas tidak dijual tidak seperti teman-teman di Pujon gitu. Ya, ya, ya. Saya harus pesen nih kayaknya nih. Biar bisa tahu langsung Tapi gimana rasanya. ini untuk ini produk baru belum saya PRT kan. Oh, Karena nggak apa-apa. Kalau buat pembeli itu sebenarnya ada orang yang nggak terlalu peduli dengan PRT. ya, yang penting. Karena pengalaman ya produk-produk yang kemarin itu sebelum COVID itu produk dulu terus PRT ternyata tidak laku lah. Ini saya balik, saya pasarkan dulu nanti PRT-nya bersama teman-teman yang lain gitu biar untuk surveinya itu dari dinas kesehatan itu tidak hanya 1-2 orang ke Pujon. Oh, siap. Siap, ya. siap. Ya, terima kasih. Nanti minta tolong kalau misalnya mau di-share ke saya aja Japri apa penghitungannya Bu Jumaika. Ya. Ya. Oke, makasih. Yang lainnya ada lagi yang mau sharing? Masih ngitung. Oh, masih ngitung, nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang lainnya? Oh, tadi ada pertanyaan tadi di chat tadi. Bentar. Saya cek dulu. Oke. Yang belum bisa ngitung sekarang nggak apa-apa. Nanti ambil waktunya setelah sesi ini. Kalau mau dikonsulkan boleh chat saya langsung. Gitu ya. Udah pernah menghitung untuk produk yang sudah dipasarkan, Pak Desip? Oke. Kalau untuk toko cara ngitungnya pripun Pak? Untuk toko saya nggak bisa ngitung. Kalau untuk toko ini berarti dia menjual produk yang sudah jadi ya sebenarnya ya. Nah ini memang kalau untuk beberapa kondisi kayak reseller atau distributor atau mungkin toko yang menjual produk langsung, ya itu sebenarnya biasanya produk-produknya sudah ditentukan harganya oleh produsen. Ya berarti tinggal ngikut aja dan apa namanya? Tetap bisa dihitung sih sebenarnya. Itu masuknya ke harga pokok penjualan sebenarnya nanti. Ya, yang masuk ke dalam komponennya adalah komponen-komponen penjualan. Kayak misalnya biaya yang ada di toko, gitu ya. Kalau mungkin pakai sales berarti biaya yang digunakan untuk membayar sales atau komisi salesnya, gitu seperti itu. Tapi mestinya kalau untuk toko nggak seribet produksi, karena semua unit biayanya udah lebih jelas. Bahkan udah ditentuin harganya sama pemilik produk, seringnya. Nah, tapi ya sebenarnya sama aja sih konsepnya ya. Kalau misalnya kita misalnya toko, biaya langsungnya adalah biaya bahan baku langsung nggak ada, tapi adalah biaya modal per produknya. Misalnya saya jualan apa ya, jualan minuman misalnya, minuman kan biasanya udah ada yang
udah ada harga jualnya dari pemilik produk. Nah, misalnya harga modalnya misalnya 5.000, boleh dijual misalnya 7.000. Oh, berarti udah lebih jelas sebenarnya. Boleh nggak lebih dari 7.000? Ya boleh mestinya. Boleh nggak lebih rendah? Kalau saran saya jangan. Karena tentu pemilik produk udah ngitung apa namanya biaya ininya, biaya lain-lainnya untuk menjual produk. Jadi ada harga eceran terendah, harga eceran tertinggi biasanya gitu ya. Tinggal praktekkan aja. Ya, mestinya kalau misalnya tokonya apalagi udah jalan bertahun-tahun, udah ketemu biasanya apa namanya laba ruginya. Nah, kita langsung masuk nih ke modul berikutnya sebenarnya. Jadi untuk HPP kita stop sampai sini dulu ya. Bunda dan Sister semua sudah paham konsepnya untuk menghitung biaya-biayanya dan menghitung HPP-nya dan menghitung harga jualnya. Ya, nanti yang belum praktek silakan dipraktekkan dulu, ya kan? Nanti kalau ada yang mau dikonsul tinggal chat saya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya nih. Ya, yaitu adalah membuat laporan laba rugi. Nah, silakan dibuka modulnya halaman 60. Ya. Nah, di dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, itu salah satu yang perlu dibuat adalah laporan laba rugi. Selain juga akan ada laporan untuk neraca, ya, sama satu lagi apa ya saya lupa. Nah, ini nggak usah ngitung semuanya, jadi cukup ngitung laba ruginya aja, karena kan kita ingin tahu sebenarnya usaha kita tuh untung atau rugi, ya kan. Nah, kita masuk ke materi berikutnya adalah laporan laba rugi. Ini adalah laporan keuangan yang fokusnya untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran usaha selama periode tertentu. Kalau tadi kan per unit produk, kalau ini per periode tertentu, misalnya 1 bulan, gitu, atau mungkin 3 bulan atau 6 bulan, nah itu atau 1 tahun bahkan. Jadi ini untuk menghitung laba atau rugi usaha kita selama periode tertentu. Sebelum kita mengetahui manfaatnya, angka baiknya kita memahami dulu apa itu laporan laba rugi. Ya, jadi laporan laba rugi itu menampilkan data penjualan. Nah, ini kan berarti data yang sudah pernah historical, ya. Sebulan kemarin misalnya, 2 bulan kemarin misalnya. Lalu ada harga pokok produksi juga yang dipakai, biaya operasional, total pendapatan sebelum bunga dan pajak, dan pendapatan bersih. Nah, ini memang lebih detail lagi, tapi dana asisten nggak usah terlalu apa namanya nganggap ini rumit, bisa dihitung secara sederhana aja lah, ya. Oke. Tujuan dari dibuatnya laporan laba rugi ini adalah untuk melihat kondisi usaha sudah menghasilkan keuntungan atau belum, ya. Pemilik usaha juga bisa mengetahui informasi terkait pendapatan dan pengeluaran usaha secara keseluruhan. Kalau pengeluaran usaha lebih besar dari pendapatan, berarti pemilik usaha bisa membuat keputusan strategi yang akan ke depannya bisa menekan pengeluaran berdasarkan data laporan laba rugi. Jadi contohnya tadi kayak toko ya. Toko kan tadi kita nggak ngitung nih biaya produksi produknya karena sudah ada yang produksi, udah ada yang ngitungin. Kita tinggal bantu ngejualin aja kan. Nah, tapi kan kita bisa ngitung nih selama periode tertentu misalnya 3 bulan terakhir, berapa sih pendapatan penjualan kita? Terus berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk mengoperasionalkan toko tadi? Nah, itu juga bisa dihitung apakah pengeluaran atau biaya-biayanya lebih besar atau lebih kecil dari penjualannya. Sesederhana itu aja. Gitu. Nah, ini komponen-komponennya dalam laporan laba rugi. Tentu yang pertama adalah pendapatan usaha dalam satu periode tertentu. Komponen biaya operasionalnya kalau tadi toko misalnya berarti gaji orang yang menjaga toko, lampu, listrik mungkin, listrik, air, atau apapun untuk operasional toko gitu ya, biaya bersih-bersih, biaya keamanan, apalagi ya, biaya perawatan mungkin. Nah, itu ada biaya operasional, lalu dari pendapatan usaha dikurangin biaya, ketemulah komponen pendapatan bersih. Sederhana sebenarnya. Nah, yang nggak sederhana adalah ngitungnya. Nah, ini contohnya. Laporan laba rugi ya, kayak yang di modul halaman 61, kita bisa tulis lah. Ini contoh standarnya karena ini disamakan dengan standar akuntansi ya. Harus ada nama usahanya apa, periodenya apa. Periodenya ini bisa bulanan, ya, bisa 2 atau 3 bulanan, 1 quarter, atau 1 semester, atau bahkan mungkin kalau misalnya usaha kita udah lama ya 1 tahun. Nah, cuma apakah kita menyimpan semua laporan atau pencatatan keuangan selama setahun? Nah, mungkin belum.
ya kan. Jadi yang paling sederhana adalah sebulan, karena sebulan itu kan biasanya ada periode kita menggaji karyawan gitu ya. Nah, jadi bisa ditulisnya periodenya 1 bulan. Kalau seminggu gimana Mas? Seminggu sih ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuma kok kayaknya terlalu singkat ya. Kayaknya lebih enak itu periodenya sebulan, karena biasanya kita bayar listrik bulanan, bayar air bulanan, bayar pulsa biasanya mungkin bulanan gitu ya. Tapi apakah boleh mingguan? Ya boleh-boleh aja sih. Cuma kalau saya boleh menyarankan ya mendingan bulanan ya. Oke, nanti silakan dihitung aja penjualan usahanya berapa. Penjualan usahanya misalnya salam 1 bulan penjualan usahanya misalnya 10 juta ya. HPP-nya berapa? Nah, atau mungkin ini mungkin lebih ke biaya gitu ya, biaya operasional juga boleh, tinggal dihitung ininya laba kotornya seperti itu. Nah ini sama aja sebenarnya konsepnya, kan penjualan usaha itu pendapatan kotor dikurangin HPP itu biaya, maka ketemu laba kotornya berapa. Laba kotor ini karena masih laba kotor karena ya masih ada pengurangan, nanti ada bunga, ada pajak dan sebagainya, ini yang nanti akan menjadi laba bersih gitu ya. Nah, ini adalah kolom biaya operasional, sama seperti tadi. Tinggal dihitung aja. Mungkin ada tanya, loh Mas, tadi kan di biaya HPP itu ada gaji, Mas. Kenapa di sini ada gaji juga? Gitu. Ya, karena tadi saya bilang, gaji yang ada di komponen HPP itu adalah gaji untuk orang yang melakukan proses produksi. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemilik usaha melakukan proses produksi, maka kita perlu menggaji diri kita untuk proses produksinya aja. Begitu juga dengan kalau misalnya kita membayar orang untuk memproduksi, maka kita perlu masukkan komponen gaji dalam HPP. Tapi dalam usaha kan nggak cuma produksi, ada juga untuk admin, ada untuk marketing, sales, ada untuk lain-lain. Nah, kan perlu masuk gaji di sini kan. Nah, jadi gaji di sini adalah gaji yang tidak termasuk dalam proses produksi. Karena kalau proses produksi tadi udah masuk ke dalam HPP. Nah, kalau untuk tadi toko, lalu teman-teman tadi ya, kalau toko gimana? Sebenarnya kalau toko lebih sederhana, karena kalau toko kan ada proses produksi. Jadi semua gaji masukinnya ke sini. Simpel ya. Nah, kemudian sewa. Nah, sewa ini ya kalau kita misalnya menjual perlu tempat, kita perlu sewa dong. Terus misalnya ada yang nanya, loh Mas, saya jualannya pakai rumah sendiri. Ya, iya sih. Cuma kita bisa kok mengandai-andaikan misalnya kita suatu saat harus pindah tempat, harus nyewa. Berapa biaya sewanya? Lebih enak seperti itu. Jadi meskipun biaya sewanya ini tidak terrealisasi, tapi tetap kita anggarkan untuk biaya sewa. Oke. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya pengembangan. Pengembangannya apa ya? Pengembangan produk, pengembangan terkait marketing, dan sebagainya. Lalu peralatan. Peralatan tadi ini lebih ke terkait peralatan-peralatan yang tidak masuk ke dalam peralatan produksi. Ya, peralatan misalnya kalau kayak toko mungkin ada etalase, ya. Etalase, mungkin ada kulkas untuk menyimpan minuman-minuman dingin gitu ya. Itu maksudnya peralatan tapi tidak masuk dalam produksi. Depresiasi ini ya termasuk ke dalam peralatan sebenarnya sih. Cuma kan misalnya gini, peralatan itu kan pasti ada umurnya. Contoh misalnya yang terkait peralatan ya misalnya ya, apa ya contohnya ya? Kompor. Motor bisa sih. Atau mungkin komputer untuk biaya administrasi komputer. Nah, komputer ini kan mungkin ada umurnya. Komputer misalnya anggaplah harganya 5 juta. Komputer ini secara rata-rata bisa dipakai selama 5 tahun. Berarti dalam 1 tahun harganya atau biaya depresiasinya 1 juta. Dalam sebulan berarti 1 juta dibagi 12 bulan. Kurang lebih seperti itulah hitungnya. Tapi lagi ini nggak usah terlalu dibuat rumit. Nanti tinggal dicoba sendiri dulu. Kalau nggak bisa konsul ke saya. Karena ini perlu detail. Saya agak kerepotan kalau misalnya harus mendetailkan satu persatu. Nanti saya tinggal ngasih saran aja untuk penghitungan depresiasinya gimana. Admin bank, ya ini tentu dalam proses bisnis kita pasti perlu bank untuk menyimpan uang, untuk transfer dan sebagainya.
Nanti ada admin bank misalnya, ada biaya lain-lain. Nah ini nggak tahu di biaya lain-lainnya, pasti macam-macam, masing-masing usaha punya biaya lain-lain. Bahkan untuk beberapa kondisi bisnis ada biaya entertainment. Biaya entertainment itu apa? Biaya untuk mentraktir konsumen. Itu ada loh. Jadi kayak beberapa bisnis-bisnis besar gitu ya. Itu klien-kliennya tuh harus di-entertain, harus dihibur, dibiayain buat apa namanya jalan-jalan misalnya. Itu ada. Kalau misalnya untuk ini biasanya untuk biaya untuk bisnis yang besar sih. Kalau untuk UMKM mungkin nggak ada lah ya. Tapi pasti akan ada biaya lain-lain yang mungkin belum termasuk ke dalam komponen D sampai I. Nanti biaya lain-lain silakan dimasukkan sini. Nah, totalnya adalah ya keseluruhan ini tinggal di total seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Oke. Detailnya tadi sudah saya jelaskan ya ternyata ya. Oke. Nah, selanjutnya di halaman 62 itu ada untuk menghitungkan pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu misalnya pendapatan sebelum bunga dan pajak tadi yang kotor tadi ya, laba apa namanya? Kotor tadi yang dari sini, penjualan usaha tadi, di sini Ding, yang dari C sini itu masuk ke dalam sini, pendapatan sebelum bunga dan pajak. Lalu ada bunga di sini maksudnya kalau misalnya kita usaha kita itu ada beberapa komponennya dengan minjam. Misalnya kita menjalankan usaha dengan modalnya minjam, pasti harus ada bunga yang kita bayar tiap bulan kan. Misalnya untuk ya bunga untuk modal usaha, atau mungkin kalau kita pakai rumah yang pakai KPR berarti kita perlu bayar bunganya juga gitu loh, ya kan. Terus total pendapatan sebelum pajak, jadi L dikurangin M ketemu sini, ya kan. Terus ketemu pajaknya. Nah kalau pajak ini sendiri secara umum seperti ini penghitungannya, 0,5% dari pendapatan kotor. Jadi A, kolom A tadi dihitungnya segini, 0,5%-nya ketemu segini, ya kan. Pendapatan bersihnya adalah tadi setelah dikurangin bunga, dikurangin pajak, ketemulah pendapatan bersihnya segini. Ya. Mungkin kesannya rumit banget, Mas. Ya emang begitulah akuntansi. Ya. Kalau mungkin kita dulu zamannya SMA gitu mungkin pernah belajar akuntansi ya. Ya saya sendiri ngalamin rumit banget, emang iya sih. Kalau saya ini mendingan saya bayar orang nih buat ngurusin akuntansinya gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada apa namanya uang untuk bayar ini ya mau nggak mau emang harus kita sendiri yang belajar ngitung. Gitu ya. Gitu. Nah, ini ada penjelasan detailnya. Untuk pajak sendiri saya bukan ahli di pajak, jadi ya tadi saya lebih cenderung untuk bayar orang buat ngitung. Ya. Tarif pajaknya 0,5% dari laba kotor, pendapatan kotor, sorry. Ya. Nah, untuk pendapatan bersihnya berarti setelah tadi laba kotor, udah dikurangin HPP, dikurangin bunga, dikurangin biaya-biaya, kurangin bunga, kurangin pajak, ketemu baru pendapatan bersih. Seperti itu. Nah, detailnya sih sebenarnya seperti ini, harus praktek sih sebenarnya. Kalau saya cuma jelasin ini doang nih kayak ngawang-ngawang aja, ntar nggak ngerti gimana detailnya. Bunda dan sister semua harus praktek nyobain. Nanti kalau misalnya bingung baru tanyain ke saya. Itu lebih enak. Ya. Nah, udah nih materinya sebenarnya udah selesai. Kita bisa selesaikan, luar biasa, cepat banget sebenarnya. Dari harusnya cuma bisa sampai jam 6, ini bisa selesai. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan, yang mau dikonsulkan, monggo. Apalagi yang sudah ngitung tadi, boleh kalau mau sharing, kalau misalnya tidak merasa terlalu sensitif untuk ininya. Tapi kalau misalnya ngerasa, Mas ini sensitif banget, Mas, aku takut ketahuan sama teman-teman yang lain, nggak apa-apa, nanti boleh japri saya. Gitu ya. Nah, ini ada Pak Bijak. Ya, gimana Bu Jumaika? Untuk biaya lain-lain itu tadi kan untuk hasil itu hasil 100%. Terus untuk tester dan sampel itu masuk di mana itu ya? Boleh. Pas sodako gitu. Boleh masuk biaya lain-lain, Bu. Boleh. Pokoknya segala sesuatu yang muncul, ini ada biayanya tapi belum ada di kolom D sampai I, masukin biaya lain-lain aja. Kalau mau didetailkan juga boleh. Misalnya biaya sedekah, biaya zakat, biaya nabung pun juga boleh kalau misalnya mau. Kita bebas-bebas aja untuk masukin biaya-biaya tadi kan sebenarnya. Tapi intinya segala sesuatu yang belum tercover dari D sampai I, maksudnya biaya lain-lain.
termasuk biaya tester, biaya iklan, itu masuk ke biaya lain-lain. Ya, terima kasih Pak. Jangan-jangan malah biaya lain-lainnya lebih besar daripada yang lain-lain yang gini. Itu kadang-kadang bisa jadi terjadi sih. Kalau di usaha saya sendiri ya, biaya paling besar itu di gaji karyawan, karena saya kan jasa pembuatan website. Pembuatan website itu dikerjakan oleh orang, manusia. Otomatis biaya paling besarnya saya adalah menggaji karyawan saya untuk ngerjain bikin website. Jadi kalau misalnya nih pendapatan sebulan misalnya rata-rata sekitar 150 sampai 200 juta, biaya gaji karyawan saya itu udah bisa 70 juta sendiri gitu. Hampir setengahnya. Jadi emang gede sih biaya gaji karyawan kalau di saya ya. Di saya nggak ada biaya sewa karena kami kerjanya di rumah, kami nggak ngantor. Lalu untuk biaya peralatan juga sebenarnya ya peralatannya ya cuma komputer aja sebenarnya sih. Komputer untuk ngerjain website gitu. Ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ada. Monggo. Ini kalau apa tadi harga jual dikurangi HPP itu berarti masih kotor ya Mas ya? Kotor banget. Kotor banget. Kotor banget. Iya, soalnya tadi kan wah masih ada ya apa ini biaya operasional dan lain-lain dan lain-lain. Berarti kadang kita kan sebenarnya misalnya donat gitu ya, harga jualnya itu 2.500. Terus saya hitung tadi HPP-nya itu 1.800, kan kelihatannya wah berarti masih lumayan 700. ya. Ya. Berapa? 1.800 ke 2.500 gitu kan. Mau per biji masih 700. Ternyata ya kalau dikurangi lain-lain itu juga ternyata masih wah ini. Ya, makanya ini, apa tadi yang profit tadi itu yang dipakai untuk mengcover biaya lain-lain ini, Mbak. Gitu. Dan makanya ada yang bilang kan, kalau kuliner itu harusnya untuk profitnya harusnya 100%. Biasanya ada yang bilang gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi donat itu biaya produksinya 1.800, berarti kalau pakai rumus 100%, berarti harusnya Mbak Rifka harusnya ngejualnya 3.600. Karena profitnya harusnya 100% juga dari biaya. Itu kalau biasanya bahkan biasanya ada yang lebih tinggi lagi. Gitu. Ya kadang juga itu kadang enggak seimbang sama ukurannya atau apa gitu loh. Betul. Kalau kuliner. Kadang-kadang kita nggak pede karena kompetitorku jualnya murah ya. Lah ya itu. Nggak pede jual mahal-mahal ya. Itu tadi. Kalau misalnya mau pede jualan mahal, mungkin bisa diubah dari tadi kayak kemasannya. Kemasannya dibuat lebih eksklusif. Gimana Mas, nanti saya jadi nggak bisa ngejual murah dong. Kalau gitu emang lebih baik menyasar market yang lebih tinggi misalnya itu. Atau mungkin bisa dibikin dua. Misalnya produknya sama nih. Produknya sama-sama donat. Tapi kita bikin dua merek yang berbeda atau dua brand yang berbeda. Satu yang murah ini kita jual ke yang segmen menengah ke bawah. Ada juga menengah yang ke atas, kita kemas dengan lebih baik, kita jual dengan jauh lebih tinggi. Itu juga bisa, ada yang kayak gitu. Padahal sebenarnya produknya sama, tapi karena dikemas dengan lebih baik, ya kita sering sendiri kan menemukan ada produk-produk yang sebenarnya tuh ya podo-podo wae gitu, tapi dengan kemasan yang cantik, ternyata bisa loh ditingkatkan harganya berkali-kali lipat. Gitu. Ya, tapi ini mungkin bisa jadi apa ya? Pencerahan untuk ngitung ulang sih. Itu Mbak Rifka ya. Ada lagi? Iya, Mas. Ada, Pak. Gimana Mbak Cindy? Lah kan kalau pulsa ini kan kayaknya tidak butuh apa ya, kayak sewa tempat, terus pengembangan, peralatan, kan cuma HP saja. Lah saya kan pakainya cuma WiFi, listrik, terus sama transport kalau mau setor saldo. Gitu ya, benar ya Pak? Betul. Jadi intinya gini, harga HPP-nya adalah harga modal dari apa istilahnya distributor. Ya. Nah, dari distributor tadi. Nah, berarti Mbak Cindy emang nggak perlu ngitung harga pokok produksi, karena udah ada orang lain yang memproduksi. Mbak Cindy cuma tinggal menjual. Berarti yang perlu dihitung adalah harga pokok penjualannya.
Harga Nah. pokoknya saja itu ya. Nah, Oh, iya. jadi selama ini menjual, apa saja sih biaya yang keluar? Kayak tadi perlu beli HP, berarti masuk peralatan. HP tadi ada penyusutannya nggak? Ada, berarti masukin ke depresiasinya. Gitu. Oh, gitu. Terus selama ini dikerjain sendiri atau ada karyawan? Jadi masuk ke gaji. Ya, Counternya nyewa atau enggak, atau punya sendiri. Meskipun di punya rumah. sendiri, tetap kita anggarkan itu untuk sewa. Meskipun tadi nggak kita bayar ya, kita kayak kita menyewakan diri sendiri aja, tapi sebaiknya tetap dihitung. Oh. Karena suatu Kalau saat saya masuknya misalnya ke wifi-nya. Wifi sama wifi itu masuknya ke dalam biaya lain-lain boleh. Oh Biaya ya, lain-lain. sama listrik juga. Boleh, biaya lain-lain. Karena itu nggak masuk produksi sebenarnya, tapi lebih ke penjualannya aja. Wifi Ya. masuk biaya lain-lain aja. Gitu. Oh, termasuk di peralatan ya, Pak ya? Wifi. Wifi-nya kan kita nyewa alat nggak? Oh, enggak. Enggak, kalau nggak nyewa Enggak. alat nggak usah. Yang di peralatan tadi yang kayak HP tadi aja. Ya, HP tadi. HP. Yang kalau untuk WiFi karena sistemnya bayar bulanan, bayar lain-lain aja. Oh. Nah. Gitu. Tapi yang menentukan harga jual siapa Mbak? Dari distributornya atau Mbak Cindy sendiri? Saya sendiri. Nah, itu bisa ketahuan tadi pakai periode waktu. Misalnya Ya, 1 harian. bulanan. Nah, Tidak bisa gimana ya? Per produk itu bisa saya, tapi saya jumlahkan semua per hari dapat berapa, terus dapatnya berapa. Terus nanti 1 bulan itu saya hitung semua. Oh iya, nggak apa-apa, itu boleh. Tapi selama ini secara kasar ada untungnya tuh, ada lebihnya tuh. Ada, Pak. Malah banyak kan saya sistemnya kan orangnya kan orang busy gitu ya, Pak ya. Kalau di saya ini bayarnya itu 1 bulan. Nah, saya lebihkan 2.000 biasanya kan 13 gitu, saya jual 15 gitu. Oh, tapi iya. bayarnya nanti gitu loh. Nah, intinya udah ketemu biaya modalnya, kita tinggal tentuin berapa profitnya. Nah, profit ini yang sebenarnya nanti akan mengcover biaya lain-lain kan. Iya, Pak. Gitu. Nah, ini kalau misalnya untung 2.000 dalam periode sebulan, ada nggak untungnya? Kalau nggak ada, berarti harus dipikir ulang, berarti harus dinaikin Mbak harga jualnya. Iya, Pak. Antara dinaikin harga jualnya atau diturunin biayanya. Gitu sih. Kadang-kadang yang nggak kehitung nih misalnya, jagain counter. Jagain counter kan ngantuk kadang-kadang ya. Kayaknya perlu beli kopi nih. Nah, biaya kopinya itu yang dihitung apa enggak? Belum. Kayaknya siang-siang beli boba enak nih. Nah, beli bobanya itu yang mungkin nggak masuk biaya lain-lain kadang-kadang. Bukan Malah seblak ya, Pak. Beli seblak gitu. Nah, jajan-jajan micin gitu yang mungkin kadang-kadang nggak masuk ke dalam biaya operasional padahal Iya, perlu. kelupaan, Pak. Gitu. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, gimana Mas Mary? Tadi kan ngitung HPP-nya, untuk harga mungkin tadi bilang masih yang terendah nggih. Kalau untuk losan atau ecer kan sudah beda lagi HPP-nya nggih. Betul. Itu kita pakai yang mana maksudnya? Oh, kalau HPP sih sebenarnya satu aja boleh. Cuma untuk harga Terus jualnya yang dibedain. harga jualnya, nggih, harga jualnya. Kan umpamanya satu produk itu kan saya jualnya 18, kalau reseller kan 15. Nah, itu kalau ngitung harga jualnya yang dari mana, yang reseller apa yang ecer itu? Nah, gini, target utamanya ecernya atau resellernya? Yang sering kan reseller. Seringnya reseller. Juga ecer juga ngecer juga reseller gitu loh. Oh, nggak, tapi porsinya dalam penjualan sebulan banyakkan mana sekarang Mbak Samiati? Ke reseller. Ke reseller. Nah, kalau gitu lebih baik ngutamain ngitung harga resellernya dulu. Oh gitu. Kan otomatis kan labanya kan lebih rendah gitu loh, Mas. Betul. Tapi kan atau dijual yang losan gede. itu kan semakin murah, atau yang diskon itu terus hitungnya gimana? Nah, kalau sebenarnya hitung-hitungan pastinya itu bisa beda-beda sih ya. Tapi kalau saya dulu pernah masuk ke dalam bisnis reseller, jadi saya dulu distributor jilbab.
distributor kayak saya megang satu kota itu dapat profitnya sekitar 40%. Kalau saya ngerekrut agen dapatnya 30%. Agen di bawahnya agen ada reseller dapatnya 20%. Di bawahnya reseller masih ada lagi dropshipper cuma dapat 10%. Jadi berjenjang gitu aja, Mbak. Jadi kalau misalnya tadi ketemu harganya misalnya 7.000 misalnya. Nah, dibikin jenjangnya aja, Mbak Samiati mau bikin berapa jenjang? Kalau dibikin cuma 2, ecer sama reseller, ya ini sebenarnya lebih sederhana sih. Misalnya dianggap aja reseller bisa dapat 20%. Ke agen juga sih, Mas, ada ke agen agen juga. Berarti bertahap lagi. Pakai persentase aja nanti. Pakai persentase Gitu. misalnya kalau agen itu bisa dapat 30%. Kalau reseller 20%. Tapi kalau akun jual ecer sendiri, aku cuma dapat 10%. Gitu kan bisa. Jadi itu juga akan jadi standar untuk si reseller dan agennya ini. Gitu. Berarti gitu itu yang dari harga yang 1 bulan yang terbanyak gitu berarti ke resellernya ya? Iya, enaknya gitu. Karena kalau misalnya dibalik, misalnya kita nyarinya ecernya dulu, misalnya kita kadang-kadang gini, kalau kita ngitungnya ecernya dulu, jangan-jangan kita nggak terlalu banyak ngambil profitnya, nanti saat dibagi ke reseller ke agen, terlalu kecil hitungannya. Jadi kasihan reseller agennya, kok cilik men sih profitnya gitu. Iya. Karena apalagi kalau misalnya ngelola reseller yang benar ya. Saya punya teman namanya Bu Tias, itu beliau pakar untuk reseller. Itu namanya reseller itu benar-benar di-maintain, ada grupnya khusus, dikasih pelatihan rutin tiap minggu. Nah, untuk maintain reseller aja itu pakai biaya. Jadi otomatis biaya untuk maintain reseller tadi dipakai dari apa? Ya dari profit yang diambil dari reseller. Jadi reseller tadi harus bukan cuma dapat profit yang lumayan, tapi juga harus di-maintain dengan pelatihan-pelatihan rutin yang itu juga perlu biaya, gitu Mbak. Tapi kalau misalnya belum terlalu banyak resellernya, mungkin ya bisa secara sederhana dulu, pakai skema tadi 10%, misalnya 20%, 30% berjenjang seperti itu. Iya. Ya, terima kasih ya. Detailnya bisa dijapri aja. Oke. Iya. Ada lagi? Yang lainnya? Alhamdulillah nggak ada, berarti udah bisa paham semuanya. Ya secara teori sih sebenarnya. Belum ketemu mungkin Mas, mungkin nanti kalau sudah mungkin pas prakteknya mungkin ketemu kesusahannya. Ini secara teori sih sebenarnya ya inilah basicnya bisnis kan sebenarnya gitu ya. Ngejual lebih tinggi dari biaya. Secara ini. Cuma tadi masing-masing harus coba ngitung dulu, please coba ngitung dulu supaya beneran tahu kendalanya di mana. Jadi nanti saat ini bisa benar perhitungannya dan bisa dikonsulkan kalau ada kendalanya. Itu ya. Jadi karena nggak ada pertanyaan, saya anggap semuanya sudah bisa menangkap semua materinya, tinggal coba dipraktekkan aja. Nanti setelah ini kita masih ada satu pertemuan lagi untuk mentoring 4, saya akan coba cek untuk penghitungan HPP-nya. Mudah-mudahan sudah dikerjakan semuanya, mudah-mudahan. Jadi biar pertemuannya nggak sia-sia, paham gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dengan post test. Bunda Nasisa semuanya, saya akan share link post testnya di chat Zoom ya. Saya nggak akan chat ke grup karena cuma yang di sini yang berhak untuk mendapatkan penggantian pulsa. Oke. Ini saya share untuk itu link post testnya sudah saya share di grup chat di Zoom, bisa tolong diisi terlebih dahulu. Pak. Oh.
Tuh, hilang guys. Yang sudah selesai boleh tulis di kolom chat ya, biar nanti bisa dibantu Mbak Anggi buat dicek isian post testnya. Belum ketemu, Pak. Apanya, Bu? Zoom-nya post test. Oh, ini di chat bisa lihat nggak, Bu? Oh iya. Nah, di chat. Atau mungkin saya Japri aja, Pak. share di Japri ya. Ya, soalnya Yes. Gitu tuh, Bu. Kan semangatnya masih muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 orang yang hadir ya. Saya tulis ini. Tadi Mbak Lulut keluar ya, yang keluar dulu. Oke. Oke, Mbak Rifka sudah. Mbak Anggi, minta tolong dicek ya untuk ininya, post testnya. Mbak Cindy udah. Ampun, Mas. Bu Samiati udah, oke. Berarti kurang Mbak Susana, Mbak Tati, sama Mbak Jumaika. Oke, mungkin yang belum nanti bisa dilanjutkan setelah sesi ini, ya. Nanti mungkin akan dicek juga sama Mbak Anggi untuk post testnya. Setelah ini, saya juga mungkin nanti akan menuju untuk chat masing-masing untuk progres menabung sama menabung harian di rumah, sama untuk menabung di atau buka tabungan di agen LKF, ya. Nanti saya akan chat mungkin hari ini atau sampai besok untuk ininya. Terus nanti tadi terkait informasi yang disampaikan Mbak Anggi di awal, mungkin buat yang telat, mungkin saya sampaikan tadi
di awal Mbak Anggi sharing tentang agen pegadaian, ya. Buat yang mau buka tabungan emas, bisa nanti japri Mbak Anggi untuk dikasih kontak untuk agen pegadaiannya. Kalau yang mau berminat untuk menjadi agen pegadaian sendiri, itu juga bisa. Nanti akan dibantu oleh Mbak Anggi bagaimana cara menjadi agennya. Agen pegadaian bisa agen pegadaian yang konvensional, boleh juga untuk yang agen pegadaian syariah. Gitu ya. Terus lanjutkan kebiasaan menabungnya. Sama tugas untuk pelatihan 4 ini adalah untuk mengerjakan tadi ya, HPP sama laporan prabarugi. Nanti silakan dikonsulkan ke saya secara japri kalau mungkin terkait hal-hal yang sensitif untuk angka-angka dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak terlalu masalah ya boleh di-share di grup juga. Nanti minggu depan kita akan adakan mentoring 4 terakhir untuk memantau tugas-tugas semuanya, menabung, mikromentor, laporan keuangan, HPP, lalu untuk agen LKF dan sebagainya. Terus ya mudah-mudahan bisa selesai sebelum puasa ya. Tapi kalau misalnya puasa nggak apa-apa karena untuk mentoring cuma sekedar memantau progres tugas-tugasnya aja. Gitu ya. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan terakhir dari ibu-ibu semuanya. Insya Allah sementara ada yang pas praktek ya? Insya Allah. Oke, siap. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang saya sampaikan hari ini. Bisa dibaca ulang untuk modulnya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk nanya di grup atau japri saya langsung. Gitu ya. Saya akhirin. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sama-sama. Sampai ketemu di mentoring keempat, insya Allah minggu depan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.